Hey, kalian mau tahu baju musim gugur itu seperti apa? Tips dan triknya akan gue kasih tahu, mudah dan gampang. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa traveling. So, pantengin terus video ini sampai habis ya. Sekarang tuh sebenarnya belum official musim gugur, tapi cuaca suhu sudah mulai rendah. Jadi kalau misalnya malam hari tuh mulai dingin, pagi hari juga katanya sih fresh. Kalau orang sini tuh kayak segar, tapi tetap aja dingin. Dan gue tuh seneng banget sama musim gugur karena cantik banget. Musim gugur itu daun-daunnya warnanya orange, hijau campur dengan kuning, coklat, yang seperti kalian yang lihat di film-film gitu. So, kita mulai buka kedua koper ini nih. So, let's do it. Karena lemari baju gue tuh gak terlalu besar, jadi gue tuh selalu melakukan hal ini setiap mau masuk musim gugur ataupun mau masuk musim semi. Jadi bongkar lemari, karena ya yang tadi gue bilang, lemari baju gue tuh gak besar-besar banget, gak cukup untuk semua bajunya. Jadi kalau misalnya sekarang mau masuk musim dingin, baju-baju musim panas yang akan gue pakai nanti gue masukin lagi ke koper dan gue taruh ke gudang tadi lagi. Begitu juga sebaliknya kalau mau musim semi. Bisa kalian lihat tuh, lemari bajunya ya gini aja, gak besar-besar banget. Ini tuh di koper ini cuman kebanyakan jaket-jaket, shawl untuk musim gugur dan musim dingin. Kalau misalnya kayak untuk kaos ataupun sweater, pullover kalau bahasa Jermannya, kalau summer pun kadang masih bisa gue pakai, karena kalau summer kadang cuaca itu suka nggak nentu. Di Swiss tuh bisa saja tiba-tiba suhu langsung temperaturnya turun drastis, bisa jadi belasan, dan tuh dingin, semua kabut di mana-mana. Ya begitu deh, tinggal di sini tuh. I really love this color. Yang pertama, hindari memakai padded jacket, jaket yang tebal kayak otot-otot yang numpuk gitu, yang isinya dalamnya itu bulu angsa. Sebagai gantinya, lo bisa pakai padded jacket tapi yang ringan, atau mungkin yang ada isinya, mungkin yang cuma sebatas kayak gini aja dia, tapi terlihat seperti padded jacket. Atau misal lo pakai mantel tipis, atau jaket masih kain, belum jaket isi tapi dia flanel yang hangat, itu masih bisa. Karena itu cuaca di musim gugur, maksudnya itu kadang suka nggak nentu, terkadang bisa panas, terkadang bisa dingin. Dan dinginnya itu masih belum kayak dingin di musim dingin banget, bukan belum seperti winter. Dan jangan sampai lo pakai jaket musim dingin, padded jacket, terus dalamnya pakai sweater lagi, itu akan terlalu kepanasan kalau menurut gue. Atau misalnya jika sudah masuk ke bulan November atau Desember, itu sudah yang dingin, bisa saja sampai 7 derajat, 8 derajat, di bawah 10 derajat pokoknya. Nah, di situ kalian mungkin bisa menggunakan jaket mantel yang flanel tebal ataupun padded jacket yang buat winter. Tapi kalau misalnya masih baru awal-awal akhir September, awal Oktober, awal November gitu, terkadang suhunya, temperaturnya masih nggak tentu, jadi kalian harus cek juga temperaturnya berapa. Kalau misalnya mau lebih hangat, bisa saja pakai mantel, terus dalamannya itu kalian tambahin pakai sweater.
atau pakai kaos lengan panjang kalau misalnya jaket mantelnya situ sudah cukup hangat. Selain mantel, kalian juga bisa menggunakan kardigan panjang yang sampai ke lutut biasanya, atau sampai sepaha, terus yang bahannya flanel atau wool, itu hangat. Itu kayak, tau gak sih, itu kayak ciri khas musim gugur banget gak sih? Terus yang warna-warnanya tuh warna-warna hangat, agak-agak gelap, merah, kuning gitu, itu kayak vibes autumn. Lalu jangan lupa sedia shawl-shawl tipis gitu, atau misalnya shawl yang wool rajutan tapi yang tidak terlalu tebal, itu masih bisa lo pakai di musim gugur, agar kalau misalnya tiba-tiba cuacanya atau berangin bisa lo tutup leher lo agar nggak kedinginan. Dan juga pakai kupluk atau topi ya biar telinga lo itu hangat, karena telinganya itu paling sensitif sih kalau menurutku kalau misalnya musim dingin. Untuk kaos kaki, kalian bisa pakai atau menggunakan kaos kaki yang biasa, ataupun kalau misalnya mau yang hangat, kalian bisa menggunakan kaos kaki yang bahannya itu lebih tebal, mungkin dia dari wool atau misalnya flanel juga, pokoknya yang bikin kaki lo hangat. Dan untuk sepatunya, kadang kalau misalnya musim gugur tuh masih bisa menggunakan sneakers, sepatu kets biasa, karena dia kan belum ada salju terkadang di musim gugur, jadi nggak licin. Ataupun kalau misalnya untuk sepatu boot gitu, misalnya dari kulit, itu hangat. Dan kalau solnya yang dari kayu itu masih bisa kalian pakai di musim gugur. Kalau misalnya musim dingin tuh udah nggak bisa deh kayaknya kalau menggunakan sepatu yang solnya dari kayu, karena akan licin kalau misalnya di atas salju dan alhasil lo bakal jatuh kepleset. Kalau misalnya belum dingin banget, gue sih sarankan hindari sepatu boot atau sepatu kulit yang dalamnya itu ada woolnya. Itu tuh tipikal banget untuk winter sebenarnya, karena nanti kaki lo keringetan dong, nggak enak gitu kalau jalan-jalan. Apalagi kalau misalnya lo pakai kaos kaki yang tebal, itu kan kepanasan jadinya. Kalau misalnya yang lebih aman lagi, kalian bisa menggunakan sepatu boot yang solnya dari karet. Itu untuk musim dingin bisa digunakan juga. Atau misalnya lo di musim gugur ini pakai jeans, terus atasannya lo pakai sweater dalamannya, terus luarannya lo pakai jas, jaket jas gitu, itu lucu banget sih. Atau misalnya bawahannya juga bisa pakai rok, lalu pakai stocking lagi, itu keren banget. Untuk temperatur, kalau misalnya lagi musim gugur, kalau misalnya masih awal-awal musim gugur itu kayak awal Oktober, akhir Oktober ke November, itu mereka masih cukup hangat. Kalau misalnya ada matahari, tentunya pasti jauh lebih hangat. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak akhir November menuju pertengahan Desember, itu tuh udah dingin, udah mirip-mirip seperti musim dingin dan bisa saja turun salju. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya lo jalan-jalan ke tempat di atas gunung, misalnya untuk menikmati musim gugur lo, itu jauh pasti lebih dingin daripada di kota-kota yang berada di dataran rendah. So, selalu lihat kalau misalnya lo jalan-jalannya kemana, tempat tujuannya, dan temperatur dan